Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami kelompok 1 tentang anatomi tubuh manusia. Saya Silvi Putri Pratama. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia. Penasaran kan kayak gimana? So, stay tune ya. Apakah Anda sudah memahami anatomi tubuh manusia? Ilmu anatomi telah mampu membongkar sebuah kenyataan ilmiah terpendam. Fakta ilmuwan yang ditetapkan oleh ilmu anatomi ini baru dapat dibuktikan setelah 14 abad turunnya Al-Quran. Sesungguhnya, fakta-fakta ilmiah ini belum diketahui sebelum 14 abad. Kebanyakan darinya tidak diketahui, kecuali pada abad ini. Bahkan, para ilmuwan tempo dulu yakin bahwa indera penglihatan lebih penting daripada indera pendengaran. Anatomi tubuh manusia terdiri dari sel, jaringan, organ, dan juga sistem organ. Setiap organ dalam tubuh manusia memiliki struktur dan juga fungsinya tersendiri. Organ-organ ini akan saling terhubung yang disebut sistem organ. Di dalam tubuh kita terdapat banyak sistem organ yang membantu manusia tetap hidup. Untuk mengetahui penjelasan masing-masing fungsi dari sistem organ dalam anatomi tubuh manusia, simak terus penjelasannya di video selanjutnya. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas bagian jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tubuh manusia dengan ke-9 sistemnya, yaitu sistem kerangka, sistem otot, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem endokrin, dan sistem reproduksi. Merupakan organisasi yang melaksanakan fungsinya secara simultan dan utuh. Tak satupun organ atau sistem tubuh dapat diabaikan dalam pengertian kesatuan ini. Di dalam anatomi, yaitu ilmu urai dan fisiologi atau ilmu faal, sistem dan organ dipelajari orang secara terpisah, sekedar untuk mempermudah dan menyederhanakan masalah. Unit terkecil dari tubuh yang masih menjalankan fungsi yang lengkap adalah sel, dan tubuh manusia disusun sekitar 100 triliun sel. Setiap sel ini merupakan organisme yang mampu hidup, menjalankan reaksi-reaksi kimia, dan memberikan kontribusinya dalam fungsi tubuh secara keseluruhan. Pankreas memiliki peran untuk membuat enzim pencernaan yang selanjutnya akan dibawa menuju ke saluran cerna. Fungsi utama usus halus yaitu menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kolon bertugas mencampur kimus dengan enzim saluran cerna serta menyerap air dan elektrolit untuk membentuk feses. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Dalam hal ini, fungsi anus pada lapisan atas berguna untuk mengenali zat buangan yang keluar, apakah berbentuk cair, gas, atau padat. Ren adalah suatu organ yang mempunyai peran penting dalam mengatur keseimbangan air dan metabolit dalam tubuh dan mempertahankan keseimbangan asam basa dalam darah. Fungsi vesika urinaria, sering disebut kandung kemih atau buli-buli, merupakan tempat untuk menampung dan menyimpan urin yang berasal dari ginjal melalui ureter. Mendorong urin keluar dari tubuh melalui uretra dengan mekanisme relaksasi sphinkter. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya, rektum akan kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendis. Jika kolon descendis penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau defekasi. Diafragma berguna dalam fungsi pernapasan. Diafragma juga dapat membantu saat muntah, buang air kecil, dan buang air besar, dengan cara meningkatkan tekanan pada rongga perut. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut.
Jantung menyediakan dan mengalirkan oksigen darah ke seluruh tubuh, serta membersihkan tubuh dari hasil metabolisme. Fungsi paru-paru yang utama adalah sebagai pengolah udara yang masuk ke tubuh, memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan adalah sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Trakea merupakan penghubung laring dengan bronkus, jadi udara yang masuk baik melalui mulut atau hidung akan melewati laring lalu menuju ke trakea dan dilanjutkan ke bronkus. Fungsi limpa sangatlah penting bagi tubuh, yaitu menyaring sel darah merah yang rusak serta menjaga sistem imunitas tubuh. Bila fungsi limpa terganggu, maka tubuh akan rentan terserang penyakit. Gaster memiliki banyak fungsi, yaitu menerima, menyimpan, mencampur, dan mencerna produk makanan, serta mengeluarkan berbagai hormon yang mengatur fungsi pencernaan. Fungsi organ hati manusia yang perlu diketahui yaitu 1. Menghancurkan sel darah merah yang tua, 2. Menguraikan gas amonia, 3. Memproduksi kolesterol, 4. Memproduksi albumin, 5. Memproduksi cairan empedu, 6. Menyimpan energi, 7. Detoksifikasi, 8. Menyimpan vitamin dan mineral, 9. Menyimpan zat besi, 10. Membantu metabolisme protein, 11. Membantu fungsi imun, 12. Sintetis hormon. Alat dan bahan pada praktikum kali ini yang pertama, klim arteri pin lurus, gunting anatomi untuk pengguntingan pertama, pushpin untuk menahan bagian tubuh mencit, NaCl untuk membersihkan darah jika ada pendarahan dalam bagian dalam tubuh mencit, styrofoam untuk penyimpanan tubuh mencit, Keller untuk pembiusan, dan kloroform sebagai cairan untuk anestesi atau pembiusan. Prosedur kerja pada praktikum kali ini, tubuh sebagai satu kesatuan. Yang pertama, korbankan seekor tikus putih atau mencit jantan atau betina dengan cara membiusnya dengan takaran berlebihan, suatu anestetik, atau dengan cairan kloroform. Yang kedua, menggunakan gunting bedah, buat guntingan medis sagital dalam kulit sepanjang daerah abdomen dan toraks. Lalu amati bagaimana letak kulit pada tubuh mencit. Kemudian selanjutnya, gunting kulit secara lateral pada bagian anterior dan posterior dari torehan mid sagittal sehingga seluruh otot torso dipamerkan. Ketika sudah dilakukan pembedahan, lalu terjadi pendarahan pada bagian dalam tubuh mencit, bersihkan dengan cairan NaCl menggunakan spade atau spuit. Buat torehan lateral seperlunya untuk memamerkan organ dalam. Lalu amati bagian-bagian organ dalam pada bagian tubuh mencit. 1. Organ yang berada di bawah lambung dan mensekresikan insulin. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum adalah pankreas, yang salah satu organ yang terletak pada belakang rongga perut. 2. Bagian organ yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Hasil dari pengamatan
terhubung antara mulut dan lambung adalah esofagus atau bisa disebut kerongkongan. 3. Organ sistem respirasi yang berada di bagian kiri dan kanan jantung. Hasil pengamatan praktikum, bagian kiri dan kanan jantung adalah paru-paru. 4. Organ yang berukuran besar terletak di rongga torak dan berada di bagian posterior dari diafragma adalah hati atau liver, karena tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh. 5. Bagian dari usus halus yang terletak setelah duodenum. Hasil pengamatan praktikum bahwa usus halus yang terletak setelah duodenum yaitu usus 12 jari. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Silpi Putri Pratama, Epa Nurul Padilah, Azizah Nurul Zikra, Nunung Khairunisa, Ade Irfan Saputra, dan Hilman mengucapkan terima kasih. Next time untuk video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.